Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Bapak Warsin di channel kita dari Jendela SD. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita untuk kelas 6 tema 6 menuju masyarakat sejahtera. Tema 1 masyarakat peduli lingkungan pada pembelajaran yang kedua. Di pembelajaran kita yang kedua kali ini, fokus pembelajaran kita adalah Bahasa Indonesia, IPA, dan SPDP. Baiklah, mari kita ikuti pembelajaran berikut ini. Siti dan keluarga sebagai warga masyarakat yang baik selalu membuang sampah pada tempatnya. Siti dan keluarga sangat peduli dengan lingkungan rumahnya. Di depan rumah Siti dipasang tempat sampah untuk sampah basah maupun sampah kering. Orang yang lewat di depan rumah Siti pun boleh membuang sampah di tempat sampah itu. Banyak perilaku yang dapat kita perbuat untuk peduli lingkungan. Lingkungan yang bersih, asri, dan sehat merupakan jembatan bagi masyarakatnya untuk menuju hidup sejahtera. Bacalah bacaan berikut. Ayo membaca. Kampung Rawajati. Di Kampung Hijau Rawajati, selain peduli untuk membuat lingkungan hijau oleh tanaman, terlihat juga kesadaran warga yang cukup tinggi untuk andil terhadap pengelolaan sampah dengan bijak. Sebuah sentra pengumpulan sampah disediakan di area kampung untuk menampung aneka sampah rumah tangga. Para ibu turut andil dengan memisahkan sampah dapur seperti kulit bawang, batang sayuran, kulit buah, dan kulit telur. Kemudian dikumpulkan di sentra bersama dengan sampah kebun. Campuran sampah dapur dan sampah kebun dari warga kemudian diolah menjadi kompos. Setiap warga diperbolehkan mengambil kompos untuk penyubur tanaman. Apa yang dilakukan warga Kampung Rawajati terhadap sampah konsumsi? Sampah konsumsi ada yang berupa sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang terdapat di alam, seperti tumbuhan dan hewan, serta berbagai hasil olahannya, sehingga dapat terurai secara alami. Sampah organik termasuk sampah yang ramah lingkungan. Di Kampung Rawajati tidak akan ditemukan gunungan sampah sisa makanan yang menimbulkan aroma tidak sedap. Mengapa demikian? Beberapa warga memiliki lubang biopori atau lubang resapan di halaman rumah. Sampah sisa makanan tiap hari dituang ke dalam lubang biopori dan dibiarkan membusuk di sana. Ketika kelak membusuk, sampah-sampah tersebut akan menjadi penyubur tanah di sekitarnya. Ada juga sampah konsumsi berupa sampah anorganik, yaitu sampah yang tidak akan dapat terurai oleh bakteri secara alami. Beberapa contoh sampah anorganik adalah sampah-sampah plastik yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti botol kemasan plastik, botol kaca, besi, serta barang tak terpakai lainnya. Warga Rawajati memiliki bank sampah sebagai tempat menyetorkan sampah-sampah jenis ini. Setiap minggu sampah yang terkumpul di sentra diambil oleh beberapa pengepul untuk dibawa ke tempat pengelolaan akhir. Pengelola bank sampah mengeluarkan daftar harga beli untuk tiap kilogram sampah yang disetorkan warga. Semakin banyak warga menyetorkan sampah, tentu semakin bertambah pula saldo tabungan sampahnya. Selain mengurangi tumpukan sampah, warga pun senang
karena memperoleh manfaat dan keuntungan berupa uang dari sampah yang dihasilkannya. Bahkan beberapa anak memiliki tabungan sampahnya sendiri. Maka mereka berlomba mengumpulkan botol dan kemasan plastik untuk menambah saldo tabungan. Sebagian dari sampah anorganik juga dikumpulkan warga untuk diolah menjadi aneka kerajinan yang bernilai jual. Vas bunga, alas gelas, dompet, serta tas dirangkai cantik dari aneka botol plastik dan kemasan bekas. Kegiatan ini dilakukan oleh beberapa ibu di waktu luang mereka. Mengisi waktu, mengurangi tumpukan sampah, dan menambah uang belanja tentunya menjadi hal positif yang bermanfaat bagi warga di lingkungan. Sumber buku siswa tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 6 tema 6 menuju masyarakat sehat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2015. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan berikut dengan benar. 1. Apa judul bacaan di atas? Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Apa isi bacaan di atas sudah sesuai dengan kata kunci yang kamu sebutkan? Ungkapkan pendapatmu secara lisan di depan teman-teman dan gurumu. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah judul bacaan di atas adalah Kampung Rawajati. Kata kunci pada judul adalah Kampung Rawajati. Kemudian isi bacaan berdasarkan kata kunci, yaitu kondisi lingkungan di Kampung Rawajati. 2. Bagaimana dengan pengelolaan sampah di sekitarmu? Apa yang dapat kamu lakukan terhadap sampah di rumahmu? Tuliskan jawabanmu dalam kolom berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah sampah di daerahku dikelola dengan baik. Sampah organik diolah menjadi pupuk, sampah anorganik diolah menjadi benda kerajinan. Misalnya, tas dari bekas kemasan deterjen. Ayo bernyanyi. Nyanyikan lagu berikut. Sini kita akan bernyanyi. Yuk, tes nyanyi sama-sama. Judulnya Aku Cinta Lingkungan. Lah, 1, 2, 3. Aku cinta lingkunganku, ku jaga dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Bersama ayah ibuku membersihkan halamanku. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Aku cinta taman bunga, ku rawat dan ku sayangi. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Bersama ayah ibuku menyirami taman bunga. Bersihkan lingkunganku, bersihkan dari sampah. Kata ayah dan ibuku, anak yang pandai cinta lingkungan. Baik, sumber buku tematik terpadu kurikulum 2013 kelas 6 tema 6 menuju masyarakat sehat Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 2015. Ayo berlatih. Apa isi lagu tersebut? Apakah kamu menyanyikan lagu di atas sesuai dengan interval lagunya? Apakah kamu mengetahui apa yang dimaksud dengan interval lagu? Coba tuliskan yang dimaksud interval pada kolom berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah interval adalah sebuah jarak atau jangka langkah dari nada ke nada lainnya.
Peduli lingkungan bersama keluarga, misalnya bekerja bersama-sama membersihkan rumah sambil bernyanyi, merupakan kegiatan yang menyenangkan. Peduli lingkungan merupakan kewajiban kita dari anak-anak, para remaja, dan orang tua. Hendaknya peduli dengan lingkungan. Ayo mengamati. Perhatikan kedua gambar berikut dan jawablah pertanyaan di bawah ini. Sana kalian silahkan mengamati gambar ya. Ada dua buah gambar, yang sisi sebelah kiri itu ada gambar anak-anak, dan pada sisi sebelah kanan itu adalah gambar anak remaja ya. 1. Apakah kamu melihat adanya perbedaan pada kedua gambar tersebut? Tunjukkan perbedaan pada gambar di atas, tuliskan pada kolom berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah gambar A termasuk gambar anak-anak. Pada gambar A belum nampak adanya ciri-ciri masa puber. Anak perempuan pada gambar belum menunjukkan payudara yang membesar. Anak laki-laki pada gambar tidak terlihat adanya jakun dan bentuk bahu belum bidang. Kemudian gambar B atau gambar yang sebelah kanan termasuk gambar remaja. Pada gambar B, ciri-ciri masa puber sudah nampak. Remaja perempuan pada gambar sudah menunjukkan payudara nampak membesar. Remaja laki-laki pada gambar telah muncul jakun dan bentuk bahu kelihatan lebih bidang. 2. Tahukah kamu yang dimaksud masa puber? Baik anak laki-laki maupun anak perempuan akan mengalami masa puber. Apa ciri-ciri anak laki-laki dan perempuan pada masa puber? Tuliskan pada kolom berikut. Maka alternatif jawaban yang bisa kamu berikan adalah tahu. Masa puber adalah tahap perkembangan manusia, di mana pada masa ini terjadi perkembangan organ reproduksi. Ciri-ciri anak perempuan pada masa puber: 1. Tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Kemudian 2. Suara menjadi melengking. 3. Payudara membesar. 4. Pinggul membesar. Kemudian ciri-ciri anak laki-laki pada masa puber: yang pertama, tumbuhnya rambut halus pada ketiak dan alat kelamin. Kemudian yang kedua, suara jadi membesar. 3. Tumbuh jakun. Dan keempat, tumbuh kumis, jambang, dan janggut. Baiklah, cukup sekian video pembelajaran hari ini dari Bapak. Like jika kalian suka videonya, dislike jika kalian tidak suka videonya, serta jangan lupa share kepada teman-teman kalian yang kelas 6 SD agar mereka lebih mudah mempelajari materi yang sama. Jangan lupa juga tuliskan komentar kalian pada kolom komentar di bawah, dan subscribe channel ini agar lebih berkembang lagi dan memberikan informasi yang lebih informatif kepada kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.